Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pagi hari ini kita dipertemukan lagi di acara Coffee Morning, Oase Coffee Morning, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Sebentar. Saya stop dulu share screen-nya. Sudah 20 orang. Kita awali terlebih dahulu dengan me time bersama ya. Kita tarik nafas dalam dulu kawan-kawan. Nafas panjang. Kita hembuskan dan ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Terima kasih ya Roh. Pagi ini Engkau berikan kenikmatan yang tidak pernah putus. Terima kasih ya Roh atas warna-warni kehidupan ini. Itu semua karena Engkau sayang sama kami. Ya Allah, ya Rob, titip semua hal di luar jangkauan kami, usaha-usaha kami, keluarga kami. Temani ya Rob, ikhtiar-ikhtiar kami, agar senantiasa mendapatkan keberkahan darimu. Ya Robbana, izinkan pagi hari ini kami berkumpul untuk semata-mata mencari ridho-Mu ya Allah, dengan belajar untuk dapat menambah wawasan bagi usaha kami. Ya Allah, ya Rob, jika tidak karena-Mu, kami tidak akan sampai seperti ini. Jika tidak karena kekuasaan-Mu, niscaya semua kemampuan kami, kepintaran kami, keluasan kami
tidak ada artinya ya Rob. Semua atas izin-Mu. Ya Allah, ya Rabbana. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada kami, kepada keluarga kami, pada seluruh kawan-kawan AOG maupun MOG. Mungkin yang saat ini sedang merasakan kesempitan, kegalauan, kurang sehat. Berikan kenyamanan ya Rob, berikan kesembuhan, dan jadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya. Ya Allah ya Rob, salawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami untuk melakukan ikhtiar kami hari ini ya Allah. Semoga Engkau ridho dengan apa yang kami lakukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah awali dengan doa bersama. Semoga hari ini dilancarkan semua urusan kita, tidak hanya urusan dunia tapi juga urusan akhirat ya insya Allah. Masya Allah. Apa kabar kawan-kawan pagi hari ini? Boleh dong tanya-tanya kabar dulu. Alhamdulillah baik, Bu Nunu. Alhamdulillah. Ada 21 orang yang belajar. Boleh ya di-share ke MOG kalau memang dirasa perlu untuk mereka juga tahu materi ini gitu. Hari ini mungkin sedikit berbeda ya. Cabang coba memfasilitasi beberapa permintaan kawan-kawan terkait materi-materi yang digunakan untuk pembinaan gitu. Nah, salah satunya yang masuk ke kami itu gimana supaya kita itu bisa juga melakukan usaha ini tidak hanya sekedar offline, online by WA, tapi juga masuk ke ranah marketplace gitu. Untuk itu, hari ini kita sengaja mengundang salah satu AOG terbaik kita, yang tentunya dia sudah punya pengalaman ya di bidang marketplace gitu. Jadi kita akan lebih enak mendengarkan langsung dari seseorang yang sudah menjalankan semua itu. Ada, kalau yang sering tahu Mama Ayu, sudah pada kenal semua kayaknya kalau yang di sini nih ya. Kenal. Kenal. Masya Allah, semoga yang kelihatan videonya terbuka semua ini kayaknya memang bakal duluan diberangkatkan ke Baitullah nih. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, amin. Dan yang lain-lainnya membersamai. Yeah. Amin. Tuh ya. Apa kabar Mbak Diah? Baik Bu Nunu, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok kita nggak kembaran, jilbabnya sama ya, warnanya coklat. Nggak janjian loh pada. Nggak janjian, ini namanya sehat.
Oke, sebelumnya saya awali dulu nih dengan beberapa pertanyaan ke Mbak Dia. Mbak Dia ini kalau berapa lama sih sudah memulai usaha online ini, Mbak Dia? Kalau usaha online sih seumuran anak saya yang kecil sih, Bu. Anak saya yang kecil itu hari ini umur 6 tahun. Jadi waktu dia lahiran, terus saya kan cuti melahirkan. Lagi saya mulai jualan-jualan pas ada waktu cuti melahirkan itu. Jadi sekitar 6 tahunan. Masya Allah. 6 tahun itu apa kemudian langsung menggunakan marketplace gitu atau awal-awalnya mungkin dimulai dari online yang seperti kawan-kawan lain umumnya saat ini, WA atau gimana, Mbak? Awalnya sih by WA aja sih, Bu. Dulu kan belum rame ya marketplace itu. 6 tahun lalu kan memang belum se-booming sekarang. Kalau dulu sih masih by WA, terus share fotonya by Instagram, by Facebook, itu dulu dari situ. Terus akhirnya karena makin lama makin nggak ngatasi, kalau dari WA, dari Facebook itu kan kita harus interaksi ya, Bu. Jadi banyak orang yang tanya, ini size-nya apa? Jadi kita harus menjelaskan satu persatu. Karena sudah mulai nggak ngatasi, akhirnya saya alihkan ke marketplace itu. Nah, apa ya? Salah satu kelebihannya di marketplace itu apa? Kalau menurut saya sih saya menghemat waktu. Jadi kalau kita by WA biasanya kan banyak orang, bisa dibilang orang kalau beli online itu kan kita nggak ketemu ya, Bu. Beda kalau dengan di toko kan kita bisa pilih sendiri, terus bisa lihat-lihat, pegang-pegang sendiri. Kalau di by WA, by Instagram itu kan orang ngechatnya by WA itu kan kita harus ada feedback. Jadi kita ngopeni 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bayangin kalau misalkan 150 reseller, itu kan saya sudah mulai nggak ngatasi. Akhirnya saya pindah ke marketplace itu. Dan di marketplace itu lebih hemat waktu, hemat tenaga juga. Kalau kita hemat waktu, misalkan kita tidur pun pasar kita jalan gitu. Jadi orang sudah bisa membeli tanpa kita presentasi lebih detail gitu. Karena sudah ada penjelasan-penjelasan yang disiapkan gitu dari marketplace. Ya. Oke. Dan kalau cerewet sih mereka dituntut nggak cerewet sih, dituntut untuk tahu detailnya, terus tahu spesifikasinya. Dia kan baca dulu sebelum membeli, kan dia was-was juga, kan dia nggak bisa bertanya langsung. Dia bisa bertanya langsung lewat inbox memang, cuma kebanyakan orang memang sudah mulai pinter lah, jadi dia cari tahu dulu baru dia memutuskan membeli. Gitu. Oke, tahan dulu. Saya pengen tanya sama kawan-kawan nih. Kayaknya bakalan menarik nggak nih materi hari ini? Coba responnya di chat gimana? Menarik banget. Siapa lagi yang tertarik di marketplace nih? Oke, ada lagi? Atau mungkin kawan-kawan sudah ada yang pakai juga nih marketplace. Kan saya lihat ada kawan-kawan di sini yang sudah berjualan online tuh udah banyak sebenarnya. Tapi apakah kawan-kawan ini juga menggunakan marketplace atau sekedar by WA? Marketplace buat beli, senang belanja berarti ini. Belanja doang. Yang nggak sadar nanti ngabisin duit. Gitu. Oke ya, iya memang marketplace ini kalau saya lihat, saya perhatikan juga gitu. Teman-teman semua di area perkantoran pun, teman-teman yang bekerja itu di waktu-waktu
senggangnya, bahkan waktu yang kurang senggang pun mereka sekali pegang HP itu disempetin gitu, ngelirik-ngelirik marketplace gitu loh. Entah Tokopedia, entah Shopee gitu. Dan itu cukup menjadi godaan yang lumayan kuat gitu untuk banyak orang. Nah, hari ini kita bakalan sharing terkait bagaimana memulai, ya kan Mbak Dian, bagaimana memulai kalau kita itu pengen memasukkan usaha kita di marketplace. Jadi waktu dan tempat saya serahkan kepada Mama Ayu, saya akan bantu untuk share screen-nya ya. Sudah nampak share screen-nya? Nah, silakan Mbak Dia. Perkenalan dulu boleh, kan belum semua mengenal Mama Ayu. Gitu. Silakan diperkenalkan berapa lama join AOG, alamatnya di mana, usahanya apa aja. Sebentar, masih ke unmute ya. Oh iya, ya Bu. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu, saya agen Gresik. Kebetulan saya ibu rumah tangga yang nggak bisa diem tepatnya. Dan kebetulan saya dulu seorang karyawan di salah satu perusahaan yang bisa dibilang berangkatnya pagi jam 8 pagi, pulangnya kadang jam 5, kadang juga jam 6, kadang kalau ada tugas juga sampai jam 8 malam, kalau akhir bulan juga kadang juga lembur. Tapi ya namanya ibu ya, gimana pun ada keinginan untuk kepingin usaha di rumah. Jadinya 6 tahun lalu waktu anak saya waktu habis lahiran, kan cuti melahirkan itu saya mulai jualan sedikit-sedikit. Jadi jualannya itu nggak langsung nyetok sih, cuma imbal-imbal dropship aja. Terus akhirnya kok keterusan sampai berani stok dari uang gaji disisihkan sebelum beli susu, dibelikan dulu, diputer, dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Dan kalau dulu saya by WA aja, kalau by WA itu kita harus ngopeni orang satu persatu. Jadi saya dulu punya reseller sekitar 150 orang, itu by WA semua, jualannya jualan baju waktu itu, jualan daster, jualan gamis, jualan baju, itu jualan mukena juga yang rame dulu. Itu satu orang itu bisa tanya berkali-kali, Mbak ukuran ini ada, Mbak ini ada, motif ini, ukuran ini kalau dipakai untuk orang berat badan segini muat enggak? Ya begitu terus sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya resign, tapi sebelum 2 tahun yang lalu, sebelum saya memutuskan resign, saya sudah belajar di marketplace ini. Jadi semua barang-barang yang sekiranya laku untuk dijual, saya taruh di marketplace, dan ternyata laku di situ. Itu, Bu Nunung. Iya. Oke, lanjut. Lanjut yang berikutnya, marketplace itu apa sih? Terus nanti kita bahas juga cara buat akun Shopee, cara buat toko, dan bagaimana cara kirim kalau kita pakai marketplace. Lanjut, Gunung. Jadi
marketplace itu kan ada banyak. Kalau sekarang ada Shopee yang rame, Shopee, Tokopedia juga rame, Lazada, terus Blibli ada. Cuma saya lebih sering pakai Shopee. Soalnya kalau saya sudah coba beberapa marketplace lain, kayak di Tokopedia itu kita harus iklan dulu. Jadi kalau kita bayar iklan, kita bisa dapat pembeli gitu. Jadi prosesnya agak lama karena saya sudah ngopeni Shopee dari lama, jadi saya konsennya di Shopee aja. Di Shopee marketplace itu kayak kita semacam kita titip katalog. Kalau saya anggapnya seperti itu. Lanjut Bu Nunung. Jadi marketplace itu kalau saya adalah sewa toko. Biasanya kan ada teman-teman yang kalau nggak punya toko offline, kita memutuskan untuk punya toko online aja. Jadi kayak ibu-ibu itu lebih cocok kalau saya toko online aja. Selain kita bisa antar jemput anak, masak, cuci-cuci, itu bisa jadi sampingan lah kayak gitu. Terus karena di marketplace itu sewa toko, di Shopee terutama itu ada biayanya. Jadi ada biaya, semakin banyak fasilitas yang kita pakai, itu kita dicas biaya tertentu juga. Misalkan ada, kalau kita belanja itu kan ada beberapa toko yang ada tulisannya star seller. Nah, star seller itu si penjual itu juga kena cas dari apa yang dia jual. Terus kalau misalkan ada tulisan gratis ongkir ekstra, itu si penjual juga kena cas juga. Ada persen-persenannya sendiri. Terus ada lagi murah lebay, itu juga kena. Terus kena diskon biasanya kalau murah lebay. Terus ada lagi yang ongkir gratis, ongkir ekstra 60 kayaknya. Itu juga kita kena lagi 15.000. Jadi besarannya semakin banyak fasilitas yang kita pakai, semakin banyak juga yang dipotong dari kita. Intinya kalau marketplace itu kita nyewa toko seperti itu, tapi dikurangkan dari besaran omset. Itu. Lanjut Bu Nunung. Nah, ini cara, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang punya akun Shopee ya. Kalau cuma buat beli aja, itu bisa langsung download di situs Shopee-nya. Habis gitu diklik daftar, itu kita melengkapi seperti KTP, nomor handphone, terus username itu harus kita isi kayak kita kayak mengisi data-data di akun kita gitu. Lanjut Bu Nunung. Terus kalau kita mau membuat toko, itu kan kita sudah punya akun beli. Di pojok atas itu ada tulisan, biasanya kalau kita cuma pakai beli, di atas itu ada tulisannya mulai jual. Itu kita bisa klik, itu nanti muncul ada semacam cara-cara untuk menjadi toko. Itu kita mesti daftar akun Shopee, melengkapi profil toko, menentukan jasa kirim, menambahkan rekening kita, mengupload produk, terus memasang harga, memberi informasi, jadi ada keterangan-keterangan yang harus kita isi, dan memperbanyak variasi produk. Di menentukan jasa kirim ini, kita harus sesuaikan juga di lokasi tempat tinggal kita, itu ada jasa kirim apa aja. Jadi kita harus koordinasi dulu. Misalkan di tempat saya ini bisanya sih cepat,
JNT, JNE, ID Express. Kalau antar aja itu agak jauh, jadi beresiko. Terus kalau apa lagi ya? Pokoknya yang beresiko mending kita nggak pakai daripada nanti pengiriman kita jadi terlambat karena kurirnya kadang nggak bisa pick up, kadang kurirnya nggak datang, itu juga beresiko juga di toko kita. Terus ada tambahkan rekening. Ini kalau menambahkan rekening, bank konvensional itu kayaknya nggak ada administrasi. Macam BRI, BCA, Mandiri itu nggak ada potongan, tapi kalau setahu saya Bank Syariah Mandiri itu ada potongan 3.000. Jadi kalau ada orang sudah beli di toko kita, terus kita mau tarik dana, itu ada potongan lagi 3.000 untuk masuk ke BSM. Terus upload produk ini bisa di-screen nggak ya? Itu kalau di akun Shopee biasanya ada bisa upload produk. Jadi kita bisa memperbarui produk-produk kita. Jadi kalau saya sih secara berkala itu memperbarui. Jadi produk yang sudah ada itu saya ketik, kadang saya ketik ulang, kadang cuma saya tambahin titik, saya tambahin koma. Jadi itu bisa menaikkan. Jadi menaikkan produk kita itu muncul terus kayak gitu. Terus pasang harga yang kompetitif. Sebenarnya kalau di marketplace itu kebanyakan saingan-saingan harga ya. Tapi balik lagi kalau memang sudah punya pelanggan, pasti pelanggannya balik lagi. Contohnya kalau produk kita produk yang apa ya, produksi sendiri, tangan pertama, produk yang unik itu benar-benar laku keras kalau di marketplace karena memang nggak umum. Jadi macam kayak jualan makanan, terus jualan makanan ada sih, cuma makanan yang nggak cepat basi ya. Itu bisa kompetitif juga. Terus barang-barang, kalau saya kebetulan kan jualannya jualan plastik, jadi dipakai orang packing terus. Kebetulan juga tangan pertama, jadi saya memperbarui terus. Memperbaruinya itu dalam arti kadang ada foto yang saya ganti, kadang ada keterangan yang sudah saya ketik, saya tambahin sedikit gitu. Terus kalau harga yang kompetitif itu kadang-kadang saya kasih diskon sih. Sebenarnya sudah ada harga grosir, cuma saya kasih semacam misalkan ada 50 item produk, itu beberapa saya kasih diskon. Terus nanti minggu berikutnya produk yang ini saya kasih diskon. Jadi orang itu berpikir, oh ada diskon yang ini, aku tak beli ini. Padahal kebutuhannya dia bukan produk yang itu tadi, produk yang satunya. Jadi dia beli produk yang diskon dan produk yang nggak diskon. Gitu. Terus informasi produk yang akurat. Jadi di marketplace itu kita harus nulis keterangan-keterangan yang orang bisa langsung baca, dia mengerti. Jadi kita nggak perlu ngecat lama-lama. Dia nggak perlu tanya, Mbak ini gimana, Mbak ukurannya apa. Jadi dia sudah lihat keterangan produk, dia sudah bisa langsung beli. Terus variasi produk, kadang saya tambahin juga. Kadang tuh saya jualan plastik, jualan daster. Kadang-kadang saya masukkan sesuatu yang sepele. Kadang ada kerupuk masuk situ, EOA Gold masuk situ. Terus apa ya, apapun deh, barang apapun bisa dimasukkan, walaupun nggak ada yang beli. Ada yang beli ya, alhamdulillah, nggak ada yang beli ya, ya udah. Yang penting kita bisa nambahin produk. Gitu. Lanjut Bu Nunung. Oke. Masuk. Slide berikutnya Bu Nunung. Nah, kalau kita sudah punya toko, kayaknya belum ya, bukan yang ini deh Bu, yang satunya deh Bu, yang satunya dulu.
Enggak. Ini ya? Mana lagi? Bukan, ada lagi kayaknya. Ada lagi. Setelahnya apa ya? Kenapa, Bu? Tadi sampai ini. Ini, yang ini Bu Nunung. Ya, yang 9. Oke. Kalau kita sudah di sini, kalau kita sudah punya toko, itu kalau kita mau atur pengiriman, itu di Shopee itu ada pesanan kita yang masuk di kolom dikemas itu. Klik, setelah itu ada muncul atur pengiriman. Setelah itu kita klik atur pengiriman, dan selanjutnya yang tadi Bu Nunung yang kelewat. Satunya lagi, Bu. Ya, setelah diatur pengiriman yang ini. Setelah diatur pengiriman, satunya Bu Nunung. Ya, ini. Setelah atur pengiriman kita klik, itu ada atur ke counter sama di pick up. Itu kalau diantar ke counter itu misalkan seperti ada seperti JNT, kalau kita mau ngantar sendiri ke counternya itu kita klik antar ke counter. Kalau kita mau di pick up, kita klik pick up. Jadi orangnya datang ke rumah kita, itu nanti langsung muncul alamat pengambilan. Setelah itu kita cetak resi. Beberapa kurir memang ada yang nggak bisa lihat aplikasi ya. Kayak JNT itu walaupun kita klik pick up, dia nggak bakal datang kalau dia nggak di WA dulu. Tapi kalau si cepat ID Express itu dia bisa datang walaupun dia nggak dikonfirmasi WA. Karena dia sudah ngelink ke aplikasi dia. Seperti itu. Lanjut Bu Nunung. Yang ini? Ini kelewatan, ini nanti aja. Yang habis cetak resi. Setelah cetak resi, setelahnya Bu Nunung. Nah, setelah cetak resi, kita harus menyiapkan paketnya. Itu tadi resinya ditulis, biasanya ada yang pakai print out, ada yang cuma ditulis kodenya aja. Jadi kalau JNT ada kode JP, ID Express ada kode ID, itu sudah gratis ongkir. Jadi pembeli dan penjual nggak perlu bayar apa-apa. Sudah kita serahkan paketnya, itu sudah siap dikirim. Tuh. Terus kalau pengiriman sih biasanya saya kalau pagi itu ada kurir datang, siang itu ada, sore ada, jadi bisa dibagi. Jadi kurirnya itu nggak sekali datang langsung banyak. Jadi kadang-kadang customer itu kan minta dia beli saat itu dikirim saat itu juga. Jadi dia itu berharap kirimannya cepat nyampe. Kalau kita kirimnya cepat, itu review di kita juga bagus juga. Jadi orang besok beli di sini lagi karena kirimnya kadang-kadang pesan pagi, sore gitu kadang-kadang sudah bisa nyampe. Kadang pagi, besoknya pagi sudah bisa nyampe. Balik ke yang itu Bu Nunung, HP ku sakti Bu Nunung. Yang mana ya? Ini kayaknya salah letak ini. Iya. Yang satu lagi Bu Nunung. Oke. Nah, ini yang ini kah? Ya. HP-mu sakti. Ya, HP ku sakti. Itu kalau saya sih HP itu kayak apa ya? Kayak ya semacam dompet gitulah. Kalau saya sih mending ketinggalan dompet. Sama Ayu. Jadi di Shopee itu ada gratis ongkir. Kadang-kadang kan ada, mungkin beberapa ada yang sudah tahu ya cara belanja. Beberapa ada yang belum tahu caranya itu diklik gratis ongkir voucher ini.
Setelah itu kan muncul ada voucher itu yang diklik. Setelah itu sebelum belanja, kita klik voucher itu sebelum check out. Jadi sebelum kita membayar, voucher itu kita cantumkan, jadi sudah gratis ongkir. Biasanya saya kalau ke cabang kan mencantumkan pakai Shopee. Saya sudah punya resinya, jadi saya nggak perlu bayar ongkir ke cabang juga. Saya juga bisa memaintain itu paketnya sudah sampai mana di aplikasi saya sendiri. Itu. Terus ada lagi cara untuk menaikkan toko. Dulu itu saya sama adik saya pakai Shopee pertama kali itu nggak ada yang beli sih, kita beli-beli sendiri. Jadi adik saya beli ke saya beli ke dia. Jadi kita saling check out untuk membuat transaksi. Jadi ada transaksi sendiri. Jadi Shopee itu sifatnya kalau sekali ada dipancing, dia terus ada yang beli. Sifatnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak bertujuan beli, tapi mancing. Itu aja itu sudah ngefek sih biasanya seperti itu. Terus lanjut Bu Nunung lagi. Nah, ini yang tadi Bu Nunung. Oh, ini yang sebelumnya Bu Nunung. Ya, ini beruntungnya saya itu kalau dulu kan saya jualan garment ya. Dalam arti ada daster, ada gamis. Habis itu jualan plastik. Karena ada EOA Gold ini, akhirnya saya menyisihkan sebagian margin di emas. Dalam arti kita nggak kita tidak terus menambah stok jualan kita. Dalam arti misalkan kapasitas jualan saya misalkan 4 rak itu harus penuh dan di depan sudah ada stok. Itu saya sudah nggak nambah stok lagi. Jadi margin saya itu saya alihkan ke yang lain. Jadi saya tidak nggak terus-terusan nambah dagangan. Jadi saya sisihkan ke emas kayak gitu. Terus selanjutnya Bu Nunung. Nah, ini di Shopee itu kan ada beberapa fasilitas. Ini kalau kita misalkan mau jualan EOA Gold, kita mesti harus hitung juga. Di Shopee itu saya ada 2 akun. Yang akun pertama itu Star Seller dan saya pakai gratis ongkir ekstra. Yang kedua, dulu Star Seller dan pakai gratis ongkir ekstra juga, tapi karena saya menghemat biaya, akhirnya Star Seller-nya saya hapus. Itu bisa pengajuan untuk dihapus. Kalau yang satu, Star Seller-nya saya biarkan karena memang itu yang transaksinya besar. Karena yang dijual memang barang kecil-kecil yang harganya cuma 4.000, 10.000, 15.000. Itu kan untuk menaikkan kepercayaan juga kalau Star Seller. Itu ada perbedaan administrasi. Jadi yang dipotong ke kita itu ada perbedaannya. Contohnya kalau misalkan ada orang beli 0,1 di akun yang sudah Star Seller dan gratis ongkir ekstra itu administrasinya bisa 7 ribuan. Itu bisa 5,6%, sedangkan margin agen kan ya segitu juga. Jadi margin agen kalau jual ke reseller dan margin agen yang jual ke marketplace itu sama lah. Sama dalam arti kita nggak jual ke customer, tapi sama-sama kita kayak margin jual ke MOG gitu. Terus kalau nggak pakai Star Seller itu administrasinya lebih kecil. Jadi kalau untuk jualan emas, saran saya sih mending nggak usah pakai yang aneh-aneh sih, tapi beresiko juga kalau yang baby gold itu kan ada kecil-kecil. Jadi orang-orang itu kalau gratis ongkir ekstra itu kan dia kita beli 30.000 itu sudah gratis ongkir 10.000, sedangkan baby goldnya sendiri kan
harganya 38 ribuan ya. Jadi kalau untuk baby gold saya naikkan harganya karena di akun saya nggak ngasih marginnya. Tapi kalau untuk yang 0,1, 0,2, 0,5 itu masih ngasih. Untuk yang besar, yang kepingan besar, yang 1 gram, yang 2 gram, sama yang 5 gram saya sengaja nggak pasang. Soalnya marginnya nggak nutut dengan administrasinya. Jadi kalau ada orang yang beli EOA Gold ukuran besar tapi minta pakai marketplace, saya biasanya arahkan ke WA, tapi dia tetap bisa check out di Shopee untuk yang 0,1. Jadi misalkan beli 1 gram harga 900.000. Untuk yang 100 ribunya dia bisa pakai Shopee, untuk yang 800-nya dia transfer ke rekening saya. Jadi saya nggak kena administrasi terlalu besar. Kayak gitu. Kayaknya sudah deh Bu Nunung. Ada lagi? Terakhir udah ini. Terakhir sudah. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab. Oke. Menarik ya. Saya tertarik banget sama gambar yang ini. Jadi izin bertanya, ini paketnya Mbak Ayu semua nih yang siap dikirim per hari Ya, gitu? kalau per hari sih rata-rata pagi itu 30, sore itu sekitar 50-an. Tapi kalau ini sih waktu event biasanya Bu Nunung, waktu tanggal kembar biasanya. Tanggal kembar, ya tanggal kembar 99, 88, itu berlangsung 3 hari biasanya. Ini kalau kawan-kawan yang udah sering belanja online, udah paham nih dengan tanggal kembar, Harbolnas, ya Mbak Ayu ya? Ya, Harbolnas. Itu pasti bakalan seru banget kalau yang pakai marketplace gitu. Dan lebih menariknya lagi, ternyata Mama Ayu kan udah sadar banget tuh untuk nyisihin yang sebelahnya gitu. Jadi nggak semua margin itu untuk nambah stok, tapi sebagian digunakan untuk nabung emas. Menarik. Iya, Oke. Kawan-kawan ada yang ditanyakan langsung bisa raise hand apa-apa? Siapa yang ingin bertanya atau di kolom chat. Mama Ayu produknya ready semua alias nyetok, kalau dropshipper gimana? Pertanyaan dari Budisti nih, kalau misalnya kita nggak punya stok tapi kita pakai marketplace, itu berarti kan sistemnya dropshipper ya. Itu gimana Mbak Ayu, bisa bantu jelasin? Kalau dropshipper itu saya kurang tahu ya Bu. Tapi beberapa orang yang check out ke saya itu ada tulisan kadang dropship kirim ke ini, dropship kirim ke daerah ini. Itu beberapa ada. Mungkin mereka pakai kadang-kadang ya yang via WA itu misalkan Mbak Disti jualan via WA, habis itu beli ke saya. Beli ke saya, dia check out di Shopee saya, itu biasanya dia kasih fasilitas gratis ongkir. Jadi Mbak Disti merayu orangnya dengan kamu beli ini gratis dengan nanti saya kasih gratis ongkir, padahal sudah gratis ongkir di tokonya Mbak Disti untuk check out ke saya gitu. Tapi kalau dropship biasanya ada beberapa yang memang ngeling itu dalam arti dia pasang barang yang sama dengan punya saya, terus dia WA saya, Mbak minta dikirim ini, resinya ini, itu bisa. Kadang-kadang aku juga, Mbak ada pesanan 0,15, kirimnya ke sini, resinya ini, itu bisa. Kayak gitu. Nggak perlu nyetok. Tapi kalau saya nyetok. Biar lebih kenceng nih nyetok ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau saya lihat di sini yang sudah familiar sama Shopee, kayaknya akun AFC All Star ini siapa ya? Mbak siapa nih? Boleh lo sharing-sharing juga.
Nah, terus ada pertanyaan lagi di atas itu berarti untuk marketplace itu perlu optimasi rutin ya. Optimasi rutin yang dilakukan Mbak Dia itu tadi salah satunya seperti apa ya? Mengganti foto, ya, menambah terus produk. menaikkan produk juga. Kadang-kadang di Shopee itu ada 4 jam sekali kita bisa naikkan produk, Bu. Jadi produk kita itu bisa naik ke atas. Jadi misalkan dia sudah posisi agak di bawah, itu kita bisa klik naikkan, itu dia bisa muncul di atas lagi. Jadi orang kalau mengunjungi toko kita, misalkan barang yang tidak begitu laku, itu bisa dilihat orang lagi. Mungkin sistemnya kayak algoritmanya Facebook gitu ya. Kalau kita beraktivitas di situ, dia bakalan naik gitu ya. Ya, kadang-kadang saya kalau misalkan stok ukuran kecil saya masih banyak, sedangkan ukuran besar tinggal sedikit, yang banyak itu biasanya saya naikkan lagi. Jadi saya 4 jam sekali itu rutin naikkan beberapa produk untuk dilihat orang lagi. Tapi saya menaikkan itu artinya mengupload lagi foto atau sekedar apa ya istilahnya memberikan respon apa gitu, Mbak? Di menu itu ada di menu Shopee itu ada kalau kita klik barangnya, beberapa barang itu di bawah itu ada naikkan produk, itu yang diklik, Bu. Oh, ya. Jadi bisa kita naikkan sendiri. Jadi dia tempatnya nggak di bawah, di atas. Biasanya kan dia kenapa ada di atas karena banyak orang yang beli. Sedangkan barang-barang yang jarang orang beli dia terus ada di bawah. Jadi saya naikkan. Di-up-kan ya. Ya, benar. Oke, kawan-kawan, terbuka untuk interaktif ya. Silakan biar makin seru aja. Mungkin ada yang ditanyakan. Contohnya kayak gini, nggak kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini kan Kelihatan. bisa dinaikkan. Hmm? Nah, ini kan ada tombol dinaikkan kan, Bu, di sini. Oh, iya. Ini bisa dinaikkan. Bisa dinaikkan. Jadi kalau dinaikkan dia munculnya di atas lagi. Di bawah produknya biasanya. Oke. Iya. Yang lain ada yang sudah memakai marketplace belum di sini? Mbak Titin mungkin belum. Oh, Mbak Titin belum ternyata. Beliau optimasinya di Facebook ya. Kalau Mbak Inge belum Mbak Inge juga. belanja biasanya. Tapi belanjanya pakai ongkir. Kayaknya jagoan presale. Presale mau lah kalau lagi ini apa bagi-bagi. Tuh, pertanyaannya, kalau emas di marketplace ternyata banyak yang minat juga nggak Mbak Dia? Ya, banyak, Bu. Jadi di marketplace itu kalau emas kan kita nggak saingan harga, Bu. Kalau Ewa Gold itu kan kita harganya kan harga harian ya, harganya sama. Jadi kita harus update harga sih. Kalau saya sih setiap hari saya ganti harganya, kecuali kalau saya lagi lupa itu saya nggak ganti harga. Yang penting nggak harga di bawah hari itu. Terus kalau naik sih kadang-kadang nggak. Terus apa? Kalau EOA Gold itu kebanyakan itu orang-orang yang beli biasanya minta cepat. Itu dia pakai marketplace biasanya. Karena kan ada limit waktunya. Jadi kalau lama kan ada pemberitahuan kalau kita packingnya lama.
Terus biasanya cari yang terdekat juga. Misalkan area Surabaya gitu ya. Dekat tempat saya itu dia cari di marketplace, ada dia beli di marketplace. Kadang-kadang sih ada yang dari Kalimantan juga, dari Jakarta juga ada yang beli kadang-kadang. Terus karena marketplace itu dia selain gratis ongkir walaupun beli emas, kadang-kadang ada yang memang pakai kartu kredit. Itu memang ada. Jadi dia beli emas tapi dicicil. Dalam arti dia beli 0,5 tapi bayarnya bisa nanti waktu gajian. Misalkan hari ini 0,5 turun, tapi bayarnya nanti dia jatuh tempo waktu gajian, itu baru dia bayar. Dia biasanya pakai kartu kredit. Oh, itu si konsumennya ya yang istilahnya ketika dia membayarnya itu langsung pakai kartu kredit. Jadi ya gitu. Nah, tapi terus kalau ke saya sih uangnya masuk masuk sesuai full 5 ya. di hari yang sama dengan jumlah yang tertera di saat harga jual gitu ya Mbak ya. Di hari dia terima, Bu. Jadi di hari yang kalau dia di terima. marketplace itu kita harus sedia bisa 3-4 kali modal. Jadi karena uang kita nggak cair saat itu juga. Jadi cairnya 3 hari kemudian, kadang 4 hari kemudian gitu. Tuh, ada yang bertanya tuh Mbak Dia. Harga di Shopee harus sama dengan harga konsumen dan tentang gratis ongkir gimana? Karena mengingat selisih harga juga tidak banyak. Ini berarti mungkin Mbak Dia udah pakai marketplace nih. Tapi mungkin belum pengalaman di EO Gold. Kalau EO Agus memang saya pasangnya cuma 0,1, 0,2, 0,5 itu aja sih Bu, karena marginnya kan kita kena administrasi. Jadi administrasi yang 0,0, itu masih mencukupi untuk marginnya. Jadi jadi kan saya jual harga konsumen, tapi saya dapat margin harga member karena kepotong administrasi tadi. Tapi kalau sudah 5 gram itu kan marginnya itu ya 30 sekian. Jadi nggak nutut untuk margin saya, jadi saya nggak pasang di marketplace. Jadi kalau ada beli ukuran besar, biasanya orang-orang itu WA dulu. Mbak mau beli ukuran besar, jadi ukuran besar itu dia WA, bayar ke saya, tapi yang 100 ribunya dia check out Shopee. Gitu. Jadi untuk dapat gratis ongkirnya aja. Saya nggak itu. Kenapa Bu? Tentunya kan ada banyak hal positif di sana, tapi pasti juga ada beberapa hal yang perlu kita waspadai di marketplace. Nah, itu apa aja tuh Mbak Dia? Mungkin bisa disampaikan ke kawan-kawan. Kalau emas biasanya karena saya pakai print ya Bu, print out thermal itu kan keluar produknya, keluar nama produknya, misalkan EOA Gold 0,5 itu kan ada keterangannya di resinya, itu saya sobek biasanya. Jadi yang tercantum cuma resi sama alamat orangnya aja. Kalau nama barangnya biasanya saya sobek biar nggak kelihatan itu barangnya apa. Sudah pernah melayani konsumen dari luar Indonesia, Mbak Dia? Belum, Bu. Belum. Ini ada Pak Muji bertanya nih, bisa dikirim ke Malaysia enggak? Mungkin kalau ada beberapa kawan itu ngirimnya seperti paket umumnya ya ke luar negeri itu. Kalau kita mau dibilang deskripsinya emas gitu, yang bisa ngirim itu FedEx biasanya, tapi kan harganya mahal. Harganya lumayan mahal kalau kita pakai FedEx dengan deskripsinya emas gitu ya. Tapi ada beberapa kawan-kawan yang dia itu punya konsumen di Hong Kong sama Taiwan gitu. Dan sejauh ini mereka ngirimnya dibarengkan dengan paket lain, misalnya skincare atau baju gitu, jadi LM-nya digabungkan di situ. Ada pertanyaan selanjutnya Mbak Diah itu?
Saya pakai JNT, Bu. JNT, ID, sama si cepat. Jadi cuma pakai yang reguler aja. Yang ekonomi saya off-kan untuk yang LM. JNE, JNT, dan si cepat. Ya. Biasanya juga sehari, kirim hari ini, besok biasanya udah nyampe sih, Bu. Tapi kebanyakan JNT. Isinya ada tercantum, ada ditulis. Kalau isinya itu memang ada tulisan 0,5, 0,1, berapa keping itu memang ada. Cuma saya siasati dengan saya sobek. Jadi kalau di print itu kan memang kelihatan. Karena biar kurirnya nggak curiga, jadi tak sobek aja. Oke. Ini juga saya dapat paket nih dari Mama Ayu kayaknya retur ya. Ya. Retur tapi deskripsinya kerupuk nih. Isinya ada kerupuknya, Bu. Beneran. Walaupun cuma dikit kan kita nggak bohong. Isinya benar-benar kerupuk. Kirain kerupuknya nanti minta diretur diganti apa? Kerupuk udang diganti kerupuk cecek. Boleh, boleh. Oke, kawan-kawan, ada lagi yang mau diskusi terkait marketplace atau boleh hal lain silahkan. Mungkin tips-tips bagaimana, ini Mbak Ayu ini kan salah satu top agent cabang Gresik yang alhamdulillah stabil di top 10 terus nih dari awal-awal sampai sekarang. Jadi beliau ini salah satu pionir ya di agen di Gresik itu. Dulu ketika daftar agen itu setelah ada seminarnya Kang Mai. Sebelumnya dirayu masih belum mau gitu. Setelah ikut seminarnya Kang Mai baru menyerahkan diri tanpa syarat gitu. Nah, boleh nih dibagi-bagi tipsnya. Cuma kita sedikit sudah paham sih, mungkin salah satu yang mendongkrak beliau ini penjualan yang di marketplace ini gitu. Tapi kalau boleh tahu, selain LM yang di marketplace ini, untuk customer offline-nya itu segmennya gimana Mbak Dia? Customer offline biasanya MOG sih, Bu, yang banyak. Ya nggak begitu banyak sih, memang ada beberapa yang potensial. Cuma kebanyakan sih ada MOG yang kalau kata Bu Nunung itu saya punya MOG khusus yang dia sahabatan atau saudaraan dengan juragan keong. Jadi MOG saya itu ada yang rumahnya itu di wilayah pemotongan ayam, ada yang juragan kambing, terus ada yang kadang-kadang ya juragan-juragan yang gitu-gitu, Bu. Jadi ini nanti nggak menutup kemungkinan para juragan perkewanan ini bisa merapat ke Mbak Dia ini, karena koneksinya kan memang sudah ada ya. Dan itu potensial, nggak apa-apa Mbak Dia. Karena sekali datang 5 gram langsung 6, 10 gitu, Masya Allah. Tuh kawan-kawan, bisa dideketin para juragan-juragan apapun di sekitarnya. Iya, ke waktu itu Mbak Dia sempat share ke saya testimoninya itu nih juragan ayam pertama. Habis itu juragan wedus katanya, juragan kambing. Wah ini kayaknya peluang berikutnya juragan bebek atau sapi nih gitu saya bilang seperti itu. Ini ada yang tanya juga dari Mbak Lutfi, kalau ada yang buyback EOA Gold dari konsumen yang pernah beli di marketplace itu gimana? Saya suruh kirim ke rumah dulu, Bu. Jadi barangnya datang baru saya transfer. Jadi saya nggak check out ke marketplace dia, kan beresiko juga. Ya kalau saya dikirimi EOA Gold, saya dikirim barang lain kan juga berabe juga sudah kadung saya transfer. Itu karena konsumennya mungkin belum kenal juga ya Mbak ya, untuk langkah kehati-hatian gitu.
Kalau marketplace kan kita juga nggak bisa ingat satu persatu orang ini yang mana, orang ini yang mana, gitu. Ya. Ada satu hal lagi yang menarik di Mbak Diah dulu hubungannya dengan EO Agurt ya. Waktu itu pernah beliau ini Apa Bu? sempat dikisahkan mungkin sempat dikisahkan kayak buku antologi aja ya. Tapi mumpung kita Zoom nih, kita bisa dengar langsung dari Mbak Diah, tentunya nanti bakal full rasa gitu. Ceritain dong Mbak Diah waktu dulu bisa lunasin KPR pakai emas. Walah. Itu dulu Januari tahun lalu Bu, lunasnya itu. Saya resign kan sudah 2 tahun. Dulu kan nggak nabung emas, nabungnya kan di saldo ya. Kalau di saldo kan kita kalau dagang itu kan ada saldo segini, tak belikan dagangan lagi. Ada saldo segini, tak belikan dagangan lagi. Jadi kalau dulu itu dagangan daster saya itu numpuk sampai nggak karu-karuan. Padahal macam daster, macam gamis, kadang-kadang kan ada musimnya. Kalau daster mungkin nggak ada musimnya, cuma kan ada model-model yang berubah. Apalagi gamis itu kan ada musimnya juga. Ada keluar model ini, orang kan juga mikir. Dari situ akhirnya stok saya numpuk. Akhirnya karena sudah join agen, termotivasi untuk berapapun margin yang didapat, selain saya jadi saya sisihkan untuk beli EO Agurt. Itu banyak-banyaknya tahun lalu itu sih sampai ngumpul sekitar 100 gram. 100 gram itu mau dilunasi kok saya nggak punya stok, mau dijual juga gimana? Sudah kadung banyak MOG. Terus akhirnya Januari tahun kemarin saya sirkahkan itu kalau nggak salah November saya sirkahkan 9 keping, niatnya untuk panjer, jadi stok ini sudah nggak diotak-atik untuk tujuan melunasi KPR. Jadi saya ngumpulkan lagi stok untuk puteran. Waktu ngumpulkan stok untuk puteran itu ternyata makin banyak. Jadi kita dapatnya karena sudah niat mau ngelunasin KPR ya Bu. Sudah disekolahkan di Desirka, kok tambah dikasih banyak sama Allah. Jadi dikasih lancar, dikasih banyak, sampai akhirnya akhir tahun kemarin itu kalau saya jual emas saya semua juga nggak mungkin, ternyata stok saya melebihi angka KPR. Jadi saya jual sebagian, saya buat melunasi KPR. Gitu. Padahal dulu pegang uang 60 juta, 50 juta hasil dagangan aja udah pikirannya sudah banyak rek, tapi ngelunasi KPR kok males. Ternyata waktu pegang emas dapatnya malah lebih banyak lagi dan bisa ngelunasi dalam waktu 1 tahun. Saya resign itu bisa ngelunasi. Padahal kalau dihitung-hitung gaji karyawan 1 tahun buat ngelunasi juga belum tentu bisa. Tapi ternyata Allah kasih bisa. Kayak gitu. Itu ya. Jadi memang kita harus yakini kawan-kawan dengan kita menyimpan emas itu kita kembali kepada salah satu hadis ya yang di sana menyatakan kalau alangkah ruginya seseorang yang ketika di akhir zaman itu nggak punya simpanan putih dan kuning. Dari situ kemudian kita perlu meyakini bahwa keberkahan emas itu ada. Tadi yang Mbak Diah sampaikan 9-nya didesirkahkan itu tujuannya untuk panjer lunasi gitu loh. Tapi nyatanya malah nggak kepake Mbak Diah ya. Karena ada ngumpul lain lagi, Allah berikan kemudahan ada dan ada terus.
Dan itu juga insya Allah salah satu keberkahan selain dari emasnya sendiri, dari programnya Desirkah itu juga kan memang kita niatnya itu sudah luas ya, niatnya kan untuk membantu sebanyak-banyak umat. Dan kalau kita kayak di konsep PPA sendiri, kalau poin pertama itu kita harus niatnya luas dan kuat, itu Allah pasti sudah siapkan jalan-jalan untuk kemudian mencapai hajat-hajat kita gitu. Dan akhirnya goalnya Mbak Diah di KPR itu terselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun gitu, dengan melalui wasilah EOA Gold. Kalau misalnya kemarin-kemarin menyimpan uang, mungkin tergoda untuk kulaan terus juga ya. Ya, benar. Gitu. Semangat terus untuk kawan-kawan, edukasi terus para MOG, calon konsumen juga, dengan keberkahan emas itu, meskipun pasti banyak konsumen-konsumen yang awal-awal itu akan komen gitu, marginnya kok kecil banget gitu, pasti komennya itu marginnya kecil banget gitu, tapi nyatanya semakin kesini makin banyak juga AOG dan MOG, repeat ordernya kan sering ya gitu. Jadi kesampingkan dengan margin yang kecil, tapi repeat order yang terus-menerus itu dan keberkahan yang sudah dijanjikan itulah kemudian menambah pundi-pundi emasnya kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa lebih bermanfaat lagi gitu tentunya. Oke, udah masuk azan zuhur nih. Boleh sambil open videonya biar kita screenshot untuk dokumentasi, dan nanti barangkali mau ada yang sholat duhur untuk yang bapak-bapak. Ada lagi mana? Pak Huda standby. Mau ini Bu, mau memenuhi panggilan. Ya, oke. Bentar ya, saya screenshot ya. Halaman 1, 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Ya. Belum. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Terima kasih bincang-bincang pada siang hari ini, Mbak Diah. Insya Allah untuk kawan-kawan yang ingin lebih lanjut menanyakan tentang teknisnya, itu bisa di Japri ya, siap menerima Japrian. Yeah. Oke. Langsung datang ke rumah Mbak Diah. Iya, sampean lah. Boleh langsung datang ke sana. Ada kerupuk, ada plastik, ada garmen, ada sambal. Beliau ini banyak, itu untuk menambah variasi dagangan di Shopee gitu loh ya. Ternyata itu salah satu tips untuk menaikkan ratingnya akunnya beliau gitu. Jadi bolehlah nitip-nitip dagangan apa gitu ke Mbak Diah. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Diah. Semoga ilmunya manfaat, makin berkah untuk Mbak Diah dan keluarga juga. Terima kasih juga untuk seluruh kawan-kawan yang hadir siang hari ini. Kita akhiri bersama dengan ucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Saya akhiri dengan doa penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita sharing apa nih kawan-kawan? Iya, kabeh. Iya. Ada saran untuk minggu depan? Atau ada yang mau mengajukan jadi relawan untuk sharing juga boleh loh. Cuman gak ngoro lanjut ah. Oke. Nungguin ini loh, Bu. Apa? Nungguin masih. Enggak. Apa itu? Jelantah ta? Enggak. Bongkar. Kurir. Oh iya, Masya Allah. Senang ngelihatnya. Oke ya kawan-kawan, saya close room-nya biar kita bisa lebih awal mempersiapkan untuk sholat duhur. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan ketiga, 1, 2, 3.